Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gestia Rosita Dewi dari Prodi Manajemen kelas G. Dan saya ingin menjelaskan tentang hakikat manusia. Nah, hakikat manusia itu apa sih? Hakikat manusia itu memiliki dua unsur, yaitu jami dan mani. Unsur jami memiliki arti luas, jamak maupun universal. Sedangkan arti dari unsur mani yaitu memiliki ciri khas atau memiliki keterbatasan dari makhluk yang lainnya. Jadi definisinya adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki amanah. Dan amanah itu bertujuan untuk memakmurkan dunia dan seisinya. Tetapi tidak diberikan kepada makhluk lain, hanya diberikan kepada manusia. Nah, manusia ini memiliki arti dalam bahasa Arab, yaitu Anas, Al-Bashar, dan Al-Insan. Contohnya Al-Bashar. Nah, Al-Bashar ini memiliki arti kulit. Contohnya kepada hewan kera. Nah, hewan kera ini kan memiliki banyak bulu. Sedangkan manusia ini kan tidak. Nah, itu termasuk contoh dari unsur mani. Nah, selanjutnya yaitu asal-usul manusia. Menurut dalam bingkai Islam, yaitu makhluk yang diciptakan oleh Allah pertama yaitu Nabi Adam. Dan Nabi Adam ini dijadikan sebagai Nabi dan Rasul yang pertama. Para penafsir banyak yang bilang bahwa manusia ini diciptakan berasal dari tanah. Nah, dan itu sudah tercantum di dalam Al-Quran, yaitu bermacam-macam seperti mintin dan minturo. Apakah yang dimaksud dengan mintin itu? Nah, mintin itu makhluk yang berasal dari tanah, konkretnya seperti manusia. Nah, manusia ini para penafsir banyak yang bilang karena manusia itu dari tanah-tanah seperti apa, dan itu sudah tercantum di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, contohnya itu bermacam-macam seperti mintin dan minturo. Kemudian Allah memberikan nafsu kepada manusia karena manusia bisa berpasangan. Lalu pasti potensi yang dimiliki manusia yang pertama yaitu akal. Nah, karena adanya akal ini manusia dapat berpikir sedangkan makhluk lain itu tidak. Nah, ini contoh dari sifat manik tadi ya, teman. Yang kedua yaitu nafsu. Nafsu ini ada yang baik maupun ada yang buruk. Nah, tetapi Allah menginginkan nafsu dari manusia itu nafsu kebaikan. Dan lalu kenapa diciptakan nafsu? Para penafsir banyak yang bilang karena manusia itu dari tanah-tanah seperti apa, dan itu sudah tercantum di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, contohnya itu bermacam-macam seperti mintin dan minturo. Apa yang dimaksud dengan muntin? Nah, muntin itu dari tanah, konkretnya manusia pertama yaitu Adam. Dan yang diciptakan dari tanah, kemudian para malaikat dan berkumpul, dan Allah berkata jadikanlah dia sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan Allah meniup ruhnya karena kesepian, dan Allah menciptakan Hawa untuk menemani Adam. Nah, yang kedua adalah nafsu. Nafsu ini ada yang baik dan ada yang buruk. Tapi Allah memiliki makhluknya dengan cara kebaikan. Dan kenapa sih diciptakan nafsu? Karena adanya nafsu ini manusia tuh bisa berkembang biak. Dan yang ketiga itu kebebasan. Manusia ini dikasih kebebasan oleh Allah agar melakukan sesuatu atau berbuat apapun, tapi ada aturan-aturannya. Dan kelemahan pada manusia itu sangat banyak sekali. Misalkan sifat sombong, sifat tamak, sifat tidak bersyukur kepada Allah, dan banyak lainnya. Sifat manusia itu ada yang positif dan ada negatif. Kalau positif itu kembali kepada potensi itu tadi, sedangkan yang negatif itu kembali kepada kelemahan manusia. Jadi manusia ini ada yang putus asa, menyerah, maupun berkeluh kesah. Dan juga ada manusia yang
sangat bersemangat dan berjuang. Nah, sifat-sifat manusia ini dilihat dari karakternya. Jadi, karakternya membawa ke positif atau negatif seperti itu. Tetapi, sebagai manusia harus bersikap positif untuk mengkreasikan amanah dari Allah. Dan untuk sejarah manusia itu orang hebat, ini makhluk yang sangat kompleks dan seluruh alam tertimpa pada manusia. Kita sadari manusia itu hidup di 3 alam, yaitu di alam dunia, di alam ruh, dan di alam akhirat. Nah, jadi di dalam Al-Quran ini manusia dijelaskan dan diciptakan dari debu tanah. Nah, debu tanah inilah yang menjadi fisik bagi manusia. Dan kenapa sih Allah menciptakan kita? Karena Allah ini menganugerahi potensi supaya kita bisa melakukan fungsi dari Allah dengan baik, dan potensi-potensi perlu dikembangkan lagi. Jadi kita sebagai manusia ini sangat-sangat bersyukur kepada Allah karena Allah sudah memberi kita akal, terus nafsu, kemudian kebebasan. Dan ini termasuk ke dalam unsur mani, teman-teman. Nah, baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai hakikat manusia. Dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.